Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mari kita baca bacaan ini bersama-sama. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Ayo kita tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Mari kita lihat gambar pertama. Ada interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Gambar kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Gambar ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Mari kita cari contoh lain dari interaksi antar individu. Contohnya, komunikasi dokter dengan pasiennya. Contoh lain dari interaksi antara individu dan kelompok yaitu seorang sales sedang mempromosikan dagangannya di depan publik.
Contoh interaksi antar kelompok, yaitu para petani dan para mahasiswa pertanian berdiskusi untuk menemukan cara mengembangkan pertanian dengan pesat. Sampai di sini kalian sudah paham ya perbedaan antara interaksi antar individu, yaitu antar orang, interaksi antara individu dan kelompok, yaitu satu orang dengan banyak orang, dan interaksi antar kelompok, yaitu banyak orang dengan banyak orang. Itu ya. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sekarang coba kalian cari contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kalian bisa mencari informasi dari buku, internet, atau sumber lain. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Untuk menambah pengetahuan, lakukan kegiatan berikut. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi upaya warga masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. 1. Contohnya, meningkatkan rasa kekeluargaan di antara sesama warga masyarakat. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, coba kalian cari informasi tentang upaya-upaya yang lain yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya.
turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup merah muda, baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut. Berikut ini adalah contoh pantun yang mengandung nasihat. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Nah, sekarang coba kalian tuliskan makna atau arti pantun di atas. Apakah kamu pernah mengikuti rapat warga 1 RW atau 1 RT? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Tanyakan kepada orang tuamu. Coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat itu? Apa hasil dari rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tuliskan alasanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Warga telah sadar akan tanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kamu perlu memahami tentang tanggung jawab. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.